sebuah kisah nyata yang terjadi di negerinya Paman Sam. Satu gereja masuk Islam, benarkah? Semoga Allah mengizinkan kita menjadi pemuda seperti beliau. Amin. Kisah nyata seorang pemuda Arab yang menimba ilmu di Amerika. Rabu 22 Februari 6, ada seorang pemuda Arab yang baru saja menyelesaikan bangku kuliahnya di Amerika. Pemuda ini adalah salah seorang yang diberi nikmat oleh Allah berupa pendidikan agama Islam, bahkan ia mampu mendalaminya. Selain belajar, ia juga seorang juru dakwah Islam. Ketika berada di Amerika, ia berkenalan dengan salah seorang Nasrani. Hubungan mereka semakin akrab, dengan harapan semoga Allah memberinya hidayah masuk Islam. Pada suatu hari mereka berdua berjalan-jalan di sebuah perkampungan di Amerika dan melintas di dekat sebuah gereja yang terdapat di kampung tersebut. Temannya itu meminta agar ia turut masuk ke dalam gereja. Semula ia berkeberatan, namun karena ia terus mendesak, akhirnya pemuda itu pun memenuhi permintaannya lalu ikut masuk ke dalam gereja dan duduk di salah satu bangku dengan hening. Sebagaimana kebiasaan mereka, ketika pendeta masuk, mereka serentak berdiri untuk memberikan penghormatan, lantas kembali duduk. Di saat itu si pendeta agak terbelalak ketika melihat kepada para hadirin dan berkata, "Di tengah kita ada seorang muslim. Aku harap ia keluar dari sini." Pemuda Arab itu tidak bergeming dari tempatnya. Pendeta tersebut mengucapkan perkataan itu berkali-kali, namun ia tetap tidak bergeming dari tempatnya. Hingga akhirnya pendeta itu berkata, "Aku minta ia keluar dari sini dan aku menjamin keselamatannya." Barulah pemuda ini beranjak keluar. Di ambang pintu ia bertanya kepada sang pendeta, "Bagaimana Anda tahu bahwa saya seorang muslim?" Pendeta itu menjawab, "Dari tanda yang terdapat di wajahmu." Kemudian ia beranjak hendak keluar. Namun sang pendeta ingin memanfaatkan keberadaan pemuda ini, yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Tujuannya untuk memojokkan pemuda tersebut dan sekaligus mengokohkan markasnya. Pemuda muslim itu pun menerima tantangan debat tersebut. Sang pendeta berkata, "Aku akan mengajukan kepada Anda 22 pertanyaan dan Anda harus menjawabnya dengan tepat." Si pemuda tersenyum dan berkata, "Silakan." Sang pendeta pun mulai bertanya. 1. Sebutkan satu yang tiada duanya. 2. Dua yang tiada tiganya. 3. Tiga yang tiada empatnya. 4. Empat yang tiada limanya. 5. Lima yang tiada enamnya. 6. Enam yang tiada tujuhnya. 7. Tujuh yang tiada delapannya. 8. Delapan yang tiada sembilannya. 9. Sembilan yang tiada sepuluhnya. 10. Sesuatu yang tidak lebih dari 10. 11. 11 yang tiada 12-nya. 12. 12 yang tiada 13-nya. 13. 13 yang tiada 14-nya. 14. Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas namun tidak mempunyai ruh. 15. Apa yang dimaksud dengan kuburan berjalan membawa isinya? 16. Siapakah yang berdusta namun masuk ke dalam surga? 17. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah namun dia tidak menyukainya. 18. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dengan tanpa ayah dan ibu. 19. Siapakah yang tercipta dari api? Siapakah yang diazab dengan api dan siapakah yang terpelihara dari api? 20. Siapakah yang tercipta dari batu? Siapakah diazab dengan batu dan siapakah yang terpelihara dari batu? 21. Sebutkan sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap besar. 22. Pohon apakah yang mempunyai 12 ranting? Setiap ranting mempunyai 30 daun. Setiap daun mempunyai 5 buah. 3 di bawah naungan dan 2 di bawah sinaran matahari. Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda itu tersenyum dengan senyuman mengandung keyakinan kepada Allah. Setelah membaca basmalah, ia berkata, Satu yang tiada duanya ialah Allah. 2 yang tiada tiganya ialah malam dan siang. Allah berfirman,
dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Al-Isra 12:3. Tiga yang tiada empatnya adalah kehilafan yang dilakukan Nabi Musa ketika Khidir menenggelamkan sampan, membunuh seorang anak kecil, dan ketika menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. Empat yang tiada limanya adalah Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Lima yang tiada enamnya ialah salat 5 waktu. Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah hari ketika Allah menciptakan makhluk. Tujuh yang tiada delapannya ialah langit yang 7 lapis. Allah berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Rabb yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Al-Mulk 3:8. Delapan yang tiada sembilannya ialah malaikat pemikul arsy Ar-Rahman. Allah berfirman, dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Al-Haqqah 17:9. 9 yang tiada 10-nya adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa: tongkat, tangan yang bercahaya, angin topan, musim paceklik, katak, darah, kutu dan belalang. Dan 10 sesuatu yang tidak lebih dari 10 ialah kebaikan. Allah berfirman, barang siapa yang berbuat kebaikan maka untuknya 10 kali lipat. Al-An'am 160:11. 11 yang tiada 12-nya ialah jumlah saudara-saudara Yusuf. 12 yang tiada 13-nya ialah mukjizat Nabi Musa yang terdapat dalam firman Allah. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Al-Baqarah 60:13 yang tiada 14-nya ialah jumlah saudara Yusuf ditambah dengan ayah dan ibunya 14. Adapun sesuatu yang bernafas namun tidak mempunyai ruh adalah waktu subuh. Allah berfirman, dan waktu subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. At-Takwir 18:15 kuburan yang membawa isinya adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. 16 mereka yang berdusta namun masuk ke dalam surga adalah saudara-saudara Yusuf, yakni ketika mereka berkata kepada ayahnya, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Setelah kedustaan terungkap, Yusuf berkata kepada mereka, tak ada cercaan terhadap kalian. Dan ayah mereka Yakub berkata, aku akan memohonkan ampun bagimu kepada Robku. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. 17 sesuatu yang diciptakan Allah namun tidak dia sukai adalah suara keledai. Allah berfirman, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Luqman 19:18. Makhluk yang diciptakan Allah tanpa bapak dan ibu adalah Nabi Adam, malaikat, unta Nabi Solih, dan kambing Nabi Ibrahim. 19 makhluk yang diciptakan dari api adalah iblis. Yang diazab dengan api ialah Abu Jahal, dan yang terpelihara dari api adalah Nabi Ibrahim. Allah berfirman, wahai api dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Al-Anbiya 69:20. Makhluk yang terbuat dari batu adalah unta Nabi Solih. Yang diazab dengan batu adalah tentara bergajah, dan yang terpelihara dari batu adalah Ashabul Kahfi, penghuni gua. 21 sesuatu yang diciptakan Allah dan dianggap perkara besar adalah tipu daya wanita. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya tipu daya kaum wanita itu sangatlah besar. Yusuf 28:22. Adapun pohon yang memiliki 12 ranting, setiap ranting mempunyai 30 daun. Setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di bawah teduhan dan 2 di bawah sinaran matahari. Maknanya, pohon